Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Bersama saya, Saiful Misbah, Guru Bimbingan dan Konseling SMK Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kali ini kita akan membahas salah satu jenis layanan yang ada di dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu layanan penguasaan konten dengan bidang bimbingan belajar. Tahu gak bagaimana cara belajar yang efektif dan kreatif? Mau tahu caranya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Belajar menjadi hal yang membosankan bagi sebagian orang. Hal ini terjadi karena mereka belum mengetahui bagaimana cara belajar yang efektif dan kreatif. Banyak cara belajar yang dapat digunakan agar belajar tidak membosankan. Salah satunya yaitu dengan teknik mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf, membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman, dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara kerja koneksi-koneksi yang ada di dalam otak. Pada dasarnya, mind mapping adalah sebuah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. Mind mapping sangat bermanfaat dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat. Antara lain, 1. Membantu dengan kemampuan otak untuk berkonsentrasi. 2. Memungkinkan esensi materi menjadi jelas. 3. Secara visual, relatif lebih jelas urutan dan informasinya. 4. Membuat sambungan antara ide-ide mudah dilihat. 5. Meningkatkan daya ingat menjadi long-term memory. 6. Meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar. Bentuk-bentuk mind mapping. Yang pertama yaitu flow map. Adalah bentuk dari mind map yang paling familiar. Mind map ini sangat cocok untuk membuat rangkaian proses atau pengelompokan ide beserta turunannya. Peta pikiran dengan bentuk flow map biasanya juga digunakan untuk mengidentifikasi sebuah konsep atau masalah. Yang kedua, yaitu circle map. Jika kamu suka mengelompokkan atau mengidentifikasi sebuah konsep secara detail, maka circle map mungkin layak untuk dicoba. Mind map ini dapat membantu untuk mengidentifikasi konsep yang dibutuhkan dari banyaknya ide-ide yang dimiliki pada saat melakukan brainstorming. Yang ketiga, yaitu bubble map. Jenis mind map yang biasanya digunakan untuk memperjelas seluruh konsep atau ide sesingkat mungkin. Bubble map memiliki bentuk seperti gelembung yang terhubung dengan lingkaran besar sebagai ide utama dari sebuah konsep. Dalam penggunaannya, mind map ini bergantung pada kata-kata dari ide yang ingin dipetakan. Hal ini karena setiap kata-kata tersebut dapat membantu kamu mengingat makna dari setiap ide yang ada di dalam mind map. Cara menyusun mind mapping. 1. Di tengah kertas, buatlah lingkaran dari gagasan utama. 2. Tambahkan cabang dari pusatnya. Untuk tiap-tiap poin kunci, gunakan pulpen warna-warni. 3. Tuliskan kata kunci pada tiap-tiap cabang, kembangkan untuk menambahkan detail. 4. Tambahkan simbol dari ilustrasi. 5. Gunakan huruf-huruf kapital. 6. Tulislah gagasan-gagasan yang penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. 7. Hidupkanlah mind mapping kita.
8. Garis bawahi kata-kata itu dan gunakan huruf-huruf tebal. 9. Bersikap kreatif dan berani. 10. Gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan. 11. Buatlah mind mapping secara horizontal. Ditinjau dari segi waktu, mind mapping dapat mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi. Hal ini utamanya disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal dalam waktu yang lebih singkat. Dengan kata lain, mind mapping mampu memangkas waktu belajar dengan mengubah pola pencatatan linier yang memakan waktu menjadi pencatatan yang efektif yang sekaligus langsung dapat dipahami oleh individu. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam semangat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.